Selamat bertemu kembali saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada. Saya Richard Panjaitan, Bendahara Uni Indonesia Kawasan Tengah. Dan hari ini kita melanjutkan episode ke-30 dari 40 hari berdoa menuju peluncuran One Voice 27. Setiap hari dalam perjalanan 40 hari ini, kita sengaja tidak menguraikan bab secara sistematis, seperti pengajaran formal dari buku Kerinduan Segala Zaman. Melainkan memberikan kisah itu mengalir sebagai satu cerita yang hidup. Sebagaimana biasanya sebuah keluarga menceritakan kembali kisah-kisah yang menyenangkan dari generasi ke generasi. Apa tujuannya? Tujuannya cukup sederhana, yaitu bukan supaya kita menjadi lebih pintar tentang Yesus, melainkan supaya hati kita semakin merindukan Yesus. Hari demi hari, sehingga tiba saatnya nanti kita bersama-sama memasuki 78 pekan penuh bersamanya melalui One Voice 27. Jika bagian dari kisah hari ini merasa sangat dekat dengan pergumulan Anda hari ini atau Anda sendiri, izinkanlah hal itu menjadi undangan pribadi dari Tuhan, bukan sekedar informasi yang lewat begitu saja. Untuk itu, mari kita berdoa sejenak. Bapa yang penuh kasih, bukalah mata hati kami pada hari ini untuk melihat kembali kisah kehidupan Yesus, dan biarlah itu menyalakan kerinduan kami akan Engkau sebagai juru selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, menjelang Paskah, Yesus menyuruh 2 muridnya mengambil seekor keledai yang tentunya masih muda, belum pernah ditunggangi. Ini adalah menggenapi nubuatan Zakaria. Lihat, rajamu datang kepadamu dengan lemah lembut dan menunggangi seekor keledai. Orang banyak menghamparkan pakaian dan ranting-ranting palem di jalan, berseru, "Hosana, anak Raja Daud." Ini adalah satu-satunya peristiwa yang Yesus mengizinkan dirinya disambut secara terbuka sebagai raja. Meskipun ia tahu penyambutan meriah ini akan segera berubah menjadi tuntutan penyaliban dengan menghitung hari saja. Ia menunggangi keledai, bukan kuda perang. Ini menunjukkan kerajaannya adalah kerajaan damai, bukan penakluk militer. Ketika mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, Yesus menangis. Berkata demikian, "Wahai, kiranya engkau tahu selayaknya apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi dari matamu sendiri." Ini bernubuat tentang kehancuran yang akan menimpa Yerusalem karena mereka tidak mengenal waktu kunjungan Allah kepada mereka. Air mata Yesus bukan untuk dirinya sendiri yang akan segera menderita, melainkan bagi bangsa yang dikasihinya, yang menolak kesempatan keselamatan yang diberikan kepada mereka. Tangisan itu mengungkapkan kasih Allah yang mendalam, bahkan bagi mereka yang menolaknya sekalipun. Saat ini izinkan saya membagikan sebuah gambaran kecil mengenai renungan ini. Kembali kita berbicara mengenai seorang bendaharawan. Seorang bendaharawan organisasi yang pernah disambut oleh sorak-sorai ketika mengumumkan bonus dari karyawan atas pencapaian satu target keuangan yang luar biasa tahun itu. Saudara-saudaraku, tentunya bagian yang ingin didengar oleh seorang bendahara adalah kapan memberikan bonus. Tetapi bukan itu saja yang membuat bendahara ini tersenyum. Dia menyembunyikan senyuman tersebut. Jadi yang sebenarnya adalah bendahara itu sangat khawatir karena mengetahui berapa keputusan pengeluaran
jangka pendek yang diberikan, yang disetujui oleh pimpinan, itu ternyata mengancam stabilitas keuangan organisasi. Sehingga dalam beberapa tahun mendatang kemungkinan ini akan membuat organisasi tersebut bisa kolaps. Namun bendaharawan ini memilih tetap merayakan pencapaian nyata itu. Hari yang bahagia itu bersama semua mereka. Namun diam-diam bendahara ini menyiapkan proposal perbaikan kebijakan keuangan. Hal ini dibuat agar ini bisa membuat keseimbangan terhadap pendapatan perusahaan tersebut atau tempat tersebut. Keseimbangan yang dilihat dan sukacita untuk orang banyak, namun tetap membawa peduli yang mendalam atas apa yang mereka belum sadari akan dampak bagi masa depan mereka. Jauh melebihi perayaan sesaat saat itu. Kerinduan hari ini mengajak kita belajar dari Yesus yang mampu menerima sukacita, menyambut orang banyak sambil tetap membawa kepedulian mendalam bagi mereka yang belum menyadari bahwa bahaya yang akan datang. Kasih yang tidak egois, yang tetap peduli meskipun ditolak. Kasih semacam ini jarang dipahami dunia, tetapi selalu bernilai kekal. Hari ini, doakanlah seorang atau mungkin kelompok yang menurut Anda sedang menuju arah yang berbahaya tanpa mereka sadari. Mintalah Tuhan memberi Anda kata-kata dan waktu yang tepat untuk menyampaikan kepedulian itu. Tentunya dengan kasih, bukan dengan penghakiman. Dan kesabaran tentunya. Dan menantikan waktu yang tepat dan benar-benar. Dan itu tiba pada waktu yang benar. Sorak-sorai Hosana dan tangisan Yesus atas Yerusalem terjadi dalam rentang waktu yang sangat singkat sekali. Mengingat bahwa kasih sejati mampu merayakan sukacita sekaligus membawa beban kepedulian yang mendalam bagi masa depan orang-orang yang dikasihi dengan tulus. Setiap kisah yang kita telusuri dalam perjalanan 40 hari ini sesungguhnya adalah cerminan dari kerinduan yang sama, yaitu kerinduan Allah untuk dekat dengan kita. Dan kerinduan kita untuk semakin mengenal Dia. Semoga hari ini menjadi satu langkah lagi lebih dekat mendekatkan hati kita kepadanya. Sebelum kita menyambut peluncuran One Voice 27. Besok kita akan melanjutkan pelajaran doa ini bersama rekan dari penata layanan, yaitu menuju bab 65 dan 66. Untuk itu, terima kasih untuk waktu yang Anda sediakan bersama dengan kami hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, terima kasih untuk episode hari ini yang terus menyalakan kerinduan kami akan Engkau. Dan siapkan hati seluruh umat untuk menyongsong peluncuran One Voice 27. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.